Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Bang Akbar Tanjung, Dr. Insinyur Akbar Tanjung. Beliau mudah-mudahan sehat terus karena beliau ini paling humble. Jadi kalau Bang Akbar itu semua acara ya yang menyangkut kepemudaan dan KNPI biasa beliau datang. Tapi kalau beliau datang ke sini berarti yang benar dan utuh itu adalah KNPI-nya Haris Pratama. Jadi nggak ada KNPI lain itu. Jadi saya kira demikian. Yang kedua, Daeng Idrus Marham, sahabat saya, juga Bung Jumhur Hidayat, ya ini tokoh kita, teman saya dari dulu beliau ini, dan juga baru keluar dari pesantren ya karena apa namanya? Karena prinsipnya gitu ya. Tokoh memuda, cuman sayang belum takdirnya jadi menteri aja. Tapi insya Allah jadi menteri. Ini juga Bung Sultan, berdiri dong. Ini wakil ketua DPD kita ya. Saya kira dulu ketua KNPI Bengkulu beliau ini, orangnya humble, baik hati, tetap menyambung persaudaraan kita semua. Ya. Baik, saya jadi ketua KNPI tahun 99 sampai tahun 2002. Waktu itu pas kongres, itu saya bingung Bang, karena dibilang KNPI bubarin aja. Udah nggak ada, udah pas reformasi kan Bang. Tidak dibiayai sama sekali, sama dengan Bung Haris ini. Nggak ada biaya dari pemerintah ketika itu. Udah nggak diperhatiin lagi kan. Bahkan saya mohon maaf nih, saya harus jujur katakan. Saya ketemu Mas Cahyo Kumolo. Mas, gimana KNPI? Udah saya nggak tahu lagi. Bung, saya juga udah sendiri gitu. Nggak ada. Yang dukung itu Bang Mas Didit Haryadi. Maju, ketum. Kita dukung Mas Didit Haryadi. Mana fotonya tuh ya? Itu nih. Ketua umum tahun 87. Ya. Beliau, Mas Cahyo enggak, Mas Cahyo bilang udahlah, kalau KNPI sekarang repot. Saya jujur, kalau saya sih begitu, tapi jalan terus. Seperti Bung Haris pertama, jalan terus, nggak ada urusan. Sampai tahun 2002. Jadi ketika itu KNPI itu lagi orang mencari partai, orang pikir nggak usah masuk KNPI lagi lah, nggak ada gunanya KNPI. Padahal KNPI itu wadah berhimpun, tidak ada uang sama sekali dari pemerintah dari tahun 99 sampai tahun 2002. Tapi kita ikhlas saja berkumpul bersama teman-teman karena kita memang dari kecil di KNPI. Saya wakil ketua saya KNPI Jakarta Pusat, wakil ketua KNPI Jakarta 3 tahun, ketua KNPI Jakarta 3 tahun, wakil ketua umum KNPI 3 tahun, ketua umum KNPI 3 tahun, yang 15 tahun saya di KNPI. Sudah melewati proses ya Bung ya? Sudah melewati proses. Makanya proses itu penting. Kalau orang tidak berproses, orang mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal hanya faktor kedekatan, maka dia juga akan cepat selesai. Ya. Bill Gates, orang yang paling kaya di dunia, yang punya Microsoft, dia bilang apa? Orang kalau menapaki anak tangga demi anak tangga, menuju sebuah perjuangan, mendapatkan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi, kalau dia menapaki anak tangga demi anak tangga, maka dia akan lama dan dikenang lama. Tapi kalau orang mendapatkan kekuasaan karena tidak naik tangga seperti lift, dia cepat, tapi dia juga cepat selesai dan dilupakan orang. Itulah pentingnya KNPI sebagai wadah berhimpun. Saya nggak ngerti, dulu saya dengan Bung Idrus, kita bertikai karena untuk KNPI kan, tapi setelah itu kita Bung Idrus menunggu 3 tahun berikutnya jadi ketua umum KNPI. Begitu, nggak perlu, kalau kalah sudah, jangan bikin tandingan kumpul-kumpul orang, lalu cengeng-cemeng, mendekati pemerintah, cari dukungan, itu beleng-beleng namanya. Beleng-beleng. Terang, jadi nggak benar itu. Saya paling nggak suka kalau mau selesaikan urusannya. Beliau nanti fight lagi di Kongres akan datang. Ini wadah berhimpun, ini pemuda Indonesia. Berikan contoh ya, Bung ya. Iya, artinya itu. Jadi jangan di tengah jalan orang kalah, terus kumpul lain, bikin lagi yang tandingan apa segala macam, nggak ada. KNPI 1, ketua siapa? Haris Pratama, sudah selesai. Ya kan? Jadi how to be a good winner, how to be a good loser. Jadi memenang yang baik, kalau kalah yang baik. Satria gitu loh. Kan begitu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah jadi harus ada tahapan. Cuma saya miris sekarang Bang. Karena orang itu ingin mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal hanya karena faktor kedekatan. Dengan cara apa? Pimpinan partai politik, nggak ada pengetahuannya tentang KNPI, tiba-tiba masuk jadi bupati, tiba-tiba jadi
gubernur, tiba-tiba jadi menteri. Akibatnya ya begitu. Dulu ada seleksi yang panjang, Bang Akbar kan seleksi yang panjang kita. Kita Tarpatnas, Suspatnas, bela negara, P4 Pancasila, sampai Lemhanas Pemuda, KNPI, DPP, KNPI buat Semua-muanya itu ya. Jadi kita melalui proses yang panjang. Kalau sekarang kan tidak. Memang eranya reformasi. Kalau kita biarkan, kalau KNPI nggak sadar, nanti ada ketua lagi terpilih. Kemudian ketika ketua terpilih, kemudian dijatuhkan lagi karena dia tidak menang. Kacau ini. Bung Haris ini nggak dibiayai pemerintah kan, tapi bisa jalan, bisa ada, karena kreatif. Orang jadi ketua umum KNPI itu, atau ketua umum dia harus ada 3A minimal. Yang pertama aset. Aset itu tidak harus benda, tapi aset itu pengalaman. Beliau ini demonstran, kamrat dulu. Sama saya sering demo waktu saya jadi Menpora, iya kan? Iya. Tapi dia no hard feeling. Tidak ada apa namanya rasa dendam gitu. Tanya Bung Haris, ya kan? Dia ketua umum ini datang demo bang saya gini. Saya bilang kenapa? Oh gitu, saya kan di HMI juga. Ya kita kan HMI kan, dia juga HMI juga nih, hiburan malam ini bukan ya, hiburan mahasiswa Islam kan. Terus kemudian, tapi setelah itu dia bersahabat dengan saya. Dia ngerti dari bawah betul jalannya. Jadi kalau orang tuh punya aset, artinya dia punya kemampuan untuk memimpin. Jangan nebeng terus, mau cari perhatian, deketin menteri ini, dapat dukungan, KNPI bersatu, cemen, beleng-beleng. Beleng-beleng. Harus ada jati diri. Saya terus terang, tadi ngomong-ngomong sama Bung Kaharudin Syah, saya bilang hebat nih. Enggak ada bantuan di jalan, dia ini asetnya kuat. Yang kedua, akses. Dia harus punya akses, baik ke atas maupun ke bawah. Dengan pemerintah, beliau tegas. Tidak mengengkaukan pemerintah, tapi mengkitakan. Kalau mengkritik, mengkitakan. Kalau ada yang salah, kita beritahu. Kalau benar kita ikuti, tidak mengengkaukan tapi mengkitakan gitu loh. Jadi 2, aset, akses dan accept. Accept itu bisa diterima oleh senior-senior. Dia ramah, bang, telepon sendiri, apa sendiri, itu jalan. Nah jadi 3A ini harus dimiliki kalau mau jadi ketua umum KNPI. Yang keempat Adi Aksa mestinya ya. Jadi artinya Anda Rahmat HS, ya Mas. Kita dengan Bung Rahmat ini orang pemuda Betawi dari bawah betul. Cuma nasibnya aja belum jadi anggota dewan sampai sekarang. Iya. Kan? Jadi itulah dari kita. Tapi kemudian jadi artinya apa? Mari kita bangun kita pemuda ini sadar. Nih OKP daerah, kalian jangan mau diumbang-ambing orang. Udah tahu hasil kongres itu, Bung Haris pertama. Nanti kalau beliau udah selesai, baru mau silakan diganti. Jangan bikin-bikin di tengah jalan. Iya, ada waktunya. Nggak mampu memimpin terus cari kekuatan kiri kanan. Yang lebih kacaunya lagi kalau yang punya kepentingan ini pengambil kebijakan ada maunya. Ini dukung kita, ini tidak dukung, itu kacau. Jadi harus betul-betul berdiri di tengah. Gitu lah, itu sebagai pemimpin. Makanya saya bersyukur. Orang nggak ikut-ikutan kan? Kalau ikut-ikutan kritik dia, nggak boleh ikut-ikutan. Dia harus netral, ya kan? Jadi, maksud saya gitu. Kalau saya yang ini hasil kongres, ini yang dipegang. Sudah kalah menang nanti dibuktikan di untuk kongres akan datang. Kenapa? Karena waktu itu kongresnya saya nggak hadir, tapi saya tahu OKP semua berkumpul di sana. Tiba-tiba ada tandingan, tiba-tiba ada KNPI bersatu, bikin lagi yang lain baru. Ini halal bihalal nggak gampang ngumpul orang begini banyak gitu. Coba tuh yang sekarang sudah bikin halal bihalal, paling 20-30 orang kalau nggak salah. Iya kan? Saya ngomong apa adanya gitu loh. Saya nggak ada urusan, saya juga udah nggak menteri lagi. Menpora 5 tahun, karena saya ketua umum KNPI, Menpora tuh 5 tahun itu segala tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua, gitu loh. Nah pengalaman, ya kan, pengalaman di KNPI-nya, gitu ya. Saya kira itu dan ini tokoh-tokoh yang harus kita tiru. Jadi itu dari saya. Dan Bang Akbar ini orang yang selalu problem solver, menyelesaikan persoalan. Dari mulai kongres ketika Haris Ali Murfi lawan almarhum Mas Haris lawan Cahyo Kumolo ya Bang ya dulu ya. Di kantor beliau Menpora. Wih itu ramenya minta ampun. Saya masih jadi ketua KNPI, salah satu wakil ketua KNPI DKI. Begitu. Itu dari kongres ke kongres itu dinamikanya dahsyat. Tapi begitu terpilih, sudah yang lain nggak ada lagi bikin tandingan. Semua sudah ikut. Nanti kongres akan datang, baru fight lagi. Ini baru 1 tahun orang jadi terus diganggu.
Kalau nggak mampu, udah nggak mampu, fight lagi akan datang. Beleng-beleng. Ya. Baik, Harus terima kasih menerima dari ya, saya. harus Hah? menerima kekalahan dengan lapang Ya dada. nerima, kalah Iya dengan dong. baik, menang dengan baik. Iya, betul. Itulah kira-kira. Jadi kalau KNP ini sekarang gimana? Tergantung user, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah membesarkan KNP ini harus ada satu, pemerintah harus, itu sekretariat sudah harusnya diperjuangkan sekretariat yang terpilih Kongres menempati sekretariat itu. Nah, Daripada pakai polis ya. lain terus, nanti diurus. Minta kepada pemerintah kalau bikin surat kepada Bapak Presiden. ya. Ini KNP udah selesai, saya hasil Kongres Pak. Minta audiensi Bung Haris. Nanti Ya. minta tolong Bang Akbar kan senior kita. Ya. Supaya segera Bang, kasihan itu sekretariat kalau saya lewat, aduh dikasih dikasih polis lain. Itu yang sah di situ. Kalau abad pertengahan, orang menang perang itu yang rebut benteng. Jadi bentengnya itu adalah di Kuningan itu bentengnya KNPI. Kalau itu sudah dapat, selesai itu. Itu perjuangan buat Bung Haris tuh gimana caranya nanti lobilah senior-senior. Ngomonglah Bapak Presiden atau Bapak Wapres atau Pak Menpora lah, ya kan? Pak Menpora supaya diusahakan itu. Daripada begitu jadi tempatnya hantu aja di situ kan. Ya kan? Jadi itulah barangkali saya kira. Iya, Bung. Memang begitu, tapi kalau orang yang survive dari KNPI, dia jadi orang, lihat semua. Muhaimin Iskandar, punya partai dari mana? Iya. KNPI dulu. Mbak Khofifa, KNPI. Cahyo Kumolo, Mas Cahyo. Mas Cahyo KNPI ketua umum, kalau enggak dikenal orang. Adi Aksa Daul jadi Menpora, KNPI, kalau enggak diambil jadi Menpora. Alhamdulillah, jadi KNPI itu jadi ada berhimpun laboratorium kader. Ini yang mesti dikembalikan fungsinya. Nah, Gitu loh, yang harus mengambilkan dikembalikan fungsinya siapa? fungsinya. Pengambil kebijakan. Ya. Supaya betul-betul KNPI ini wadah berhimpun OKP. Dan OKP juga harus diselektif. Ini sekarang OKP ada OKP, mohon maaf. Di tasnya cuma isi kop surat sama stempel. Begitu kongres dibawa-bawa kemana-mana. Satu suara sama dengan yang lain. Iya. Gitu. Ya, ya kan? Iya, Kalau iya. dulu OKP jelas. Sekarang banyak sekali OKP tuh. Ada OKP tengkorak sakti lah. Ya kan macam-macam itu. Rahmat tuh. Mengolah tuh kalau DKI tuh apa tuh. Baik, terima kasih dari saya. Siap, Bung. Nanti kita kalikan pada Bung Idrus Marham. Ya. Ya, saya mendukung beliau karena beliau ini humble. Waktu beliau jadi Mensos, saya datang sebagai ketua pramuka ke sana. Saya juga ketua pramuka Kalimantan. Beliau bantu kita pramuka, tiba-tiba ya qadarullah, takdir Allah. Walaupun di dalam bukti persidangan tidak ada terbukti sama sekali. Ya kan? Tapi memang saya tadi bisik-bisik, sudahlah, terima takdir Allah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Gitu. Itulah KNP jiwanya. Nggak ada orang KNP selesai gitu tuh. Karena dia merasa tidak bersalah, dia datang, dia biasa aja. Nggak ada urusan kan gitu kan. Iya. Orang nilai. Dan saya kira itulah dari kita. Iya. Nah, saya himbau kepada ketua-ketua DPD di sini, udah pulang berazam saja, nggak usah kemana-mana. Ada bisikan-bisikan angin jahat segala macam, beleng-beleng semua itu. Ya. Nggak usah lagi. Beleng-beleng semua. Ya Bung Haris ya, dijaga terus. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemuda Indonesia.